Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait radio frekuensi atau RF dan energi harvesting atau EH. Perkenalkan, saya Alfitra Saputra dengan NIM 2301010015 dan ada teman rekan saya yaitu Muhammad Yunus dengan NIM 2301010047. Nah, jadi yang pertama itu pengertian RF energy harvesting. Jadi RF energy harvesting itu atau disingkat RF atau EH adalah sebuah metode untuk memanen energi listrik dari gelombang radio yang ada di lingkungan sekitar. Gelombang radio ini berasal dari berbagai sumber seperti pemancar WiFi, BTS seluler, radio maupun perangkat komunikasi lainnya. Gelombang RF pada dasarnya membawa energi elektromagnetik. Ketika energi ini diterima oleh sebuah antena, maka gelombang tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik berupa tegangan AC dengan frekuensi tinggi. Namun karena energi yang diterima sangat kecil, maka sinyal ini tidak bisa langsung digunakan dan perlu diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, RF energy harvesting ini tidak bertujuan untuk menghasilkan daya besar, melainkan lebih cocok digunakan untuk perangkat berdaya rendah seperti sensor, sistem IoT, dan perangkat monitoring kecil. Yang kedua itu blok diagram dan cara kerja RF energy harvesting. Secara umum, sistem RF energy harvesting ini terdiri dari beberapa blok utama, yaitu antena penerima, rangkaian pencocokan impedansi, rangkaian penyiarah atau voltage multiplier, rangkaian penyimpanan, dan beban. Cara kerjanya itu dimulai dari antena penerima yang berfungsi menangkap gelombang RF dari udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik AC frekuensi tinggi. Tegangan yang dihasilkan pada tahap ini masih sangat kecil dan belum stabil. Selanjutnya itu sinyal dari antena masuk ke matching network yang bertujuan untuk mencocokkan impedansi antara antena dan rangkaian penyiarah agar daya yang diterima tidak banyak terpantul kembali. Setelah itu sinyal AC RF masuk ke rangkaian rectifier atau voltage multiplier. Pada tahap ini sinyal AC disearahkan menjadi sinyal DC dan sekaligus ditingkatkan tegangannya menggunakan beberapa tahap penggandaan tegangan. Keluaran dari rectifier kemudian masuk ke rangkaian filter dan penyimpanan, biasanya berupa kapasitor atau superkapasitor yang berfungsi untuk mengurangi ripple dan penyimpanan energi listrik sementara. Yang terakhir itu energi DC yang telah tersimpan digunakan untuk beban seperti lampu kecil, baterai, atau perangkat elektronik berdaya rendah lainnya. Lanjut ke pemilihan komponen. Yang pertama itu kami menggunakan dioda Schottky, di mana kami menggunakan tipe 1N5711W. Ini dipilih karena tegangan forward rendah, efisiensi untuk menyalakan sinyal RF amplitudenya itu kecil. Lalu kami menggunakan kapasitor 680 nanofarad untuk tahap penggandaan. Ini untuk respon frekuensi tingginya, dan 100 mikrofarad sebagai filter output DC. Lalu kami menggunakan resistor beban 1 sampai 10 mega ohm, tapi di rangkaian kami menggunakan resistor sebesar 2 mega ohm. Ini dipasang paralel untuk mencegah kondisi open circuit dan menjaga stabilitas simulasi. Oke, mari kita lanjut untuk melihat rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaian dari RF harvesting. Jadi pada rangkaian RF energy harvesting, pemilihan komponen menjadi sangat penting karena sinyal yang diproses memiliki amplitudo yang kecil. Untuk dioda kan sudah kami beritahu bahwa kami menggunakan dioda Schottky bertipe 1N5711W. Alasan pemilihan dioda ini yaitu karena memiliki
tegangan forward yang rendah sehingga mampu mengarahkan sinyal RF yang amplitudenya kecil dengan lebih efisien dibanding dioda biasa. Untuk kapasitor, pada setiap kapasitor tahap penggandaan tegangan digunakan nilai 680 nanofarad. Kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan pada setiap setengah siklus sinyal RF. Nilai kapasitor dipilih dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan penyimpanan, muatan, dan respon terhadap frekuensi tinggi, sehingga efek penggandaan tegangan tetap optimal. Pada bagian output digunakan kapasitor 100 mikrofarad sebagai filter dan penyimpanan energi. Kapasitor ini berfungsi untuk menghaluskan tegangan DC dan mengurangi ripple pada keluaran rangkaian. Selain itu ditambahkan resistor beban bernilai besar, yaitu 2 mega ohm, yang dipasang paralel dengan kapasitor output. Resistor ini berfungsi sebagai jalur pelepasan muatan dan untuk mencegah kondisi open circuit yang dapat menyebabkan ketidakstabilan tegangan, terutama pada simulasi. Sebagian beban rangkaian ini dapat dihubungkan ke kapasitor, superkapasitor, baterai, atau lampu kecil, tergantung pada tujuan penggunaan sistem RF energy harvesting tersebut. Oke, mari kita lanjut ke hasil pengukuran tegangan dan bentuk gelombang. Pengukuran dilakukan pada dua titik utama, yaitu sebelum rectifier dan tegangan dan sesudah rectifier. Pada titik input sebelum rectifier, tegangan yang terukur berbentuk gelombang AC sinusoidal dengan amplitudo kecil dan frekuensi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa energi masih berada dalam bentuk gelombang RF dan belum dapat digunakan secara langsung. Setelah melewati rangkaian rectifier, ini adalah rangkaian rectifier, rangkaian dioda. Ini dan setelah di rectifier. Bentuk gelombang tidak lagi sinusoidal, melainkan berupa tegangan DC dengan sedikit ripple. Ripple ini semakin kecil seiring dengan penggunaan kapasitor filter. Dan ini adalah kapasitor filternya. Dan bertambahnya jumlah tahap penggandaan tegangan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rangkaian mampu meningkatkan tegangan dari sinyal RF yang sangat kecil menjadi tegangan DC yang lebih besar dan relatif stabil, sehingga dapat dimanfaatkan untuk beban berdaya rendah. Saya coba run. Dapat dilihat bahwa rangkaian bekerja dengan baik dan tegangan yang dihasilkan RF energy harvesting ini cukup baik dan optimal. Jadi sebagai kesimpulan, RF energy harvesting merupakan solusi alternatif yang memanfaatkan energi gelombang radio yang tersedia di lingkungan. Meskipun daya yang dihasilkan relatif kecil, sistem ini memiliki potensi besar untuk aplikasi perangkat elektronik berdaya rendah dan sistem mandiri tanpa sumber daya eksternal. Sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.